education, no way, tidak bisa kita sukses, tidak bisa kita maju sekalipun pendidikan kita tinggi, ya. Jadi kalau kita hanya bertamengkan pendidikan saja, ya teman-teman ya, sekolah sampai S3, sekolah sampai S2 tinggi-tinggi, tapi no action at all, nggak akan kita bisa maju. No brave, nggak ada courage itu keberanian, nggak ada keberanian, nggak ada kemauan, itu adalah tombaknya, nggak ada actionnya, kita nggak bisa maju. Tapi ingat, kita maju, kita action, tapi kita tidak punya tameng, hati-hati, bisa maju juga sih, bisa bertahan juga dalam satu perang sih, benar nggak? Tapi ingat, waktu-waktu saat tombak kita sudah tidak ada, atau saat tombak kita patah, atau saat tombak kita salah gitu ya, salah menghunuskan ke orang lain, atau salah langkah, kita tidak punya tameng itu. Jadi artinya apa? Bahwa teman-teman, yuk teman-teman yang punya saudara, punya teman, punya apapun itu, kenalan, yuk bagi mereka yang punya pendapat bahwa pendidikan itu bullshit, pendidikan itu tidak penting, pendidikan itu hanya sekedar sebuah kertas, no way, saya nggak setuju banget. Kenapa? Karena pendidikan itu adalah hak manusia, itu prinsip saya yang pertama. Kedua adalah bahwa pendidikan itu adalah yaitu tadi, mau pintar, mau kaya, mau sukses dan bahagia, sekolahlah. Sekolah hanyalah sebuah media untuk menimba ilmu, untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Tapi ingat teman-teman, pendidikan tidak hanya bisa dicari di sekolah saja teman-teman. Di rumah juga bisa dididik benar, kemudian di sekolah juga bisa dididik benar, dan di kehidupan masyarakat. Saat suatu hari nanti kita sudah lulus kuliah, kita akan dididik oleh masyarakat, bukan lagi dididik sama sekolah, bukan lagi dididik sama keluarga, sudah lepas itu semua. Kita akan terjun ke dunia masyarakat yang sesungguhnya. Menganggap enteng ya Mbak DJ ya. Betul Mbak DJ. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin orang tuanya masih kolot gitu ya, pendidikan nggak penting, jangan yuk. Karena di Indonesia sendiri sekarang teman-teman, syukur ya, alhamdulillahnya adalah sudah sekolah itu gratis teman-teman, sampai SMP gitu kalau nggak salah, apa SMA saya lupa deh. Nah jadi istilahnya kalau misalnya memang ada yang gratis, dimanfaatkan ya, disupport teman-teman yang lainnya ya. Kita kan dalam satu kelompok nih, kelompok UT ya teman-teman, kita berusaha untuk mempengaruhi kelompok yang lain gitu. Nah kalau sekarang lumayan ya Mbak Sulastri ya, sudah ada pemikiran sedikit demi sedikit, tapi tetap masih ada saja yang berpikiran seperti itu. Tetap iuran harus ada, kadang-kadang gitu ya Mbak Sulastri ya, iurannya tetap harus ada ya, tapi ya setidaknya seperti dulu ya, kalau dulu belum ada sekolah gratis, wah anak-anak zaman dulu mungkin cuma lulusan SD teman-teman, kayak orang tua kita mungkin ya, mungkin kayak orang tua kita, nenek kita tuh zaman dulu sekolah susah banget, jadi pada cuma SD ya kan, pada cuma mungkin bahkan nggak sekolah gitu kan. Jadi kan rasanya seperti apa gitu ya, kita sudah beruntung sekali bisa menimba ilmu sampai setinggi ini ya gitu. Kalau gitu ya Mbak DJ ya, FBN sama internetan ya, ya bisa juga, itu hanya sebuah suplemen. Internet itu adalah suplemen, tetap kalau yang namanya pengalaman hidup yang kita alami sendiri itu adalah yang paling penting, yang paling berkesan seperti itu. Jelas ya? Oke. Jadi polarisasi kelompok itu di mana bahwa ada satu iklan yang bikin supaya mengajak, kayak mengajak kepada pihak-pihak lain untuk seperti ini, contohnya ya seperti sekolah, kemudian mungkin juga seperti anti narkoba, kemudian supaya mungkin juga KB dan sebagainya. Jadi banyak sekali bentuk daripada polarisasi kelompok, di mana berusaha mengajak kepada pihak-pihak lain untuk berubah ke arah lebih positif, ke arah yang lebih baik gitu. Iya betul, bersyukur sekali ya Mbak Lu ya,
Betul sekali, makanya nih teman-teman punya waktu ya di belajar di UT jangan disia-siakan. Kenapa? Karena kesempatan yang teman-teman sudah dapatkan di UT itu belum tentu loh dimiliki oleh teman-teman yang lain ya. Oke, saya lanjut ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Hmm. Nah, kemudian ada namanya jenis referensi kelompok ya teman-teman ya. Masih di halaman 5.25. Jadi, ada yang disebut namanya reference group, teman-teman. Reference group ini adalah sekelompok orang, ya, sekelompok orang yang terdiri dari keluarga, teman, rekan kerja, gitu kan, kelompok sosial, kelompok hobi, itu juga tetangga. Jadi banyak banget. Ada yang satu hobi bareng, ada yang tetangga, gitu kan, ada yang rekan kerja atau bahkan keluarga. Itu adalah referensi kelompok, reference group. Jadi yang referensi untuk kita itu banyak banget. Hmm, hmm. Mbak, kata kawanku, kawan aku ijazah UT nggak ada yang minat, betul nggak Mbak? Oh, gini, Mbak Juari ya, eh, boleh sharing sedikit ya Mbak Juari ya, ini buat teman-teman sekalian yang mungkin juga apa namanya mempertanyakan hal yang sama. Saya sharing sedikit. Saya sempat berpikir hal yang sama seperti Mbak Juari ya, mungkin juga sama seperti teman-teman yang lain. Apakah jasa UT itu nanti dipertanyakan apa tidak, tapi begini teman-teman. Andaikan hari ini saya adalah mahasiswa Universitas Indonesia ya teman-teman ya, UI. Siapa yang tidak prestisi masuk ke UI, benar nggak? Punya teman di UI aja bangganya setengah mati. Apalagi saya yang kuliah di UI, benar nggak? Uh, Alangkah baiknya kalau bisa kita open on business. Oke, let's say gini, kita kan tidak tahu ya teman-teman ya kalau teman-teman itu ada rezeki apa tidak untuk buka usaha, ada waktunya atau tidak, mungkin saat sudah pulang berumah tangga sibuk dengan keluarga kita tidak tahu, anggaplah bekerja. Nah, pertanyaan tadi Mbak Julia bagus sekali ya bahwa biasa saya katanya UT tidak dipakai. Oke gini, saya mau open mindset teman-teman begini, wherever you study, dimanapun kamu belajar, it's not depends on the branch of the university. Itu tidak bergantung kepada merek universitas yang kamu masukin. Artinya kenapa? Saya kuliah di UI. IPK saya cuma 2,75. Itu kecil kalau untuk zaman sekarang. Well, dulu saya kuliah kerjaannya cuma nongkrong. Saya nggak ngerti apa-apa. Saya cuma sekedar hasan-hasan. Ya, masuk kelas ya masuk. Nggak ya enggak, absen ya absen, nggak ya enggak. Ujiannya kadang-kadang begitu aja. Akhirnya sampailah saya lulus teman-teman ya. Ketika saya dilamar di interview nih teman-teman ya, ditanya kamu lulusan mana, lulusan UI. Waduh, yang interview itu udah saat mungkin kasih nilai plus satu, anak UI ya. Well, oke, tunggu bentar. IPK kamu berapa? 2,75. 2,75 kok kecil ya. Oke. Nah, kemudian ditanya, coba dong kamu ceritakan tentang pengalaman hidup kamu ngapain aja, kemampuan kamu apa, bla 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 dan bla. Gitu kan ya. Nah, jadi di sini adalah ketika teman-teman memperkenalkan diri teman-teman dan itu tidak berhasil dan apa ya artinya uh, ya itu dia karena teman-teman pada saat menimba ilmu main-main, teman-teman pada saat apa namanya menimba ilmu itu tidak serius, akhirnya apa, mau di Universitas Indonesia sekalipun itu apa namanya useless. Kenapa useless? Karena semua balik lagi dari skill kita, semua balik lagi dari kemauan kita. Kenapa? Walaupun teman saya lulusan mungkin cuma dari YAI gitu ya, di Indonesia ada namanya YAI. Mungkin kalau teman-teman juga belum tentu semuanya kenal YAI. Apa tuh YAI, Mbak Feli? Saya sih tahunya kalau yang terkenal Universitas Indonesia, yang terkenal Universitas apa tuh namanya tuh ITB gitu kan, yang terkenal-terkenal. Jalan yang lainnya biasa-biasa aja. Nah, tapi semua itu tergantung dari diri kita teman-teman. UGM, benar. Kalau kita keluaran dari universitas terbuka, kemudian universitas apa namanya bagus sekalipun tapi skill kita tidak ada, itu useless. Tapi bayangin, kita dari universitas yang biasa-biasa saja, tapi kita itu sangat skillful,
kita punya kemampuan bahasa yang bagus, ya. Coba bahasa Inggrisnya ditingkatin lagi ya teman-teman ya. Kemudian bisa bahasa Mandarin juga karena sudah lama di Taiwan. Kemudian kuliah. Kalau ditanya mengenai ekonomi, tidak gaptek. Coba ceritain saya perkembangan ekonomi zaman sekarang. Wah, kita cerita panjang lebar dengan gaya bahasa yang baik, dengan gaya bahasa yang lugas. Itu sudah bikin orang itu first impressionnya bagus. Gitu. Jadi artinya apa teman-teman? Tidak peduli lulusan dari mana. Yang penting pada saat menimba ilmu itu, prosesnya itu yang paling penting. Dan outputnya, hasil akhirnya, itu teman-teman benar-benar berilmu nggak setelah menjadi seorang sarjana? Kalau ilmunya nggak ada teman-teman, ya maaf kata gitu ya, teman-teman ya cuma sekedar ngejar ya selembar ijazah. Dan kalau teman-teman cuma ngejar selembar ijazah, maaf kata teman-teman nggak perlu habiskan waktu untuk hadir di tuton, untuk hadir di KTM. Teman-teman cukup beli aja ijazah. Zaman sekarang udah banyak banget, benar. Kenapa? Karena yang dicari dari sebuah pendidikan itu bukanlah hanya selembar kertas teman-teman, tapi prosesnya, ya. Jadi yuk teman-teman, kalau memang niat bekerja one day gitu ya, kita bilang usaha itu pasti, saya pasti sangat mensupport sekali teman-teman untuk buka usaha. Tapi balik lagi, kita tidak tahu ada namanya rezeki, kita tidak tahu yang namanya peruntungan manusia seperti apa, ya. Kita tidak tahu. Tapi balik lagi, pendidikan itu seperti tameng teman-teman. Action itu tombak. Kalau teman-teman punya tameng dan beraction bagus, tidak salah sasaran, saya yakin teman-teman balik ke Indonesia bisa menjadi pengusaha. Amin, ya, amin. Tapi ketika teman-teman tidak bisa, actionnya itu tidak jalan, ya mungkin tidak ada kepentok sama modal, mungkin ya udah pakailah tameng itu untuk mencari kerja, seperti itu, ya. Jadi yuk teman-teman, jangan 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 patah semangat. Aduh, saya lulusan UT. Hey, lulusan UT sekalipun tidak menjamin tidak lebih pintar daripada lulusan universitas swasta lainnya lah. Kita bandingnya jangan sama negeri deh ya, sama swasta lagi ya. Jangan. Kenapa? Banyak kok teman-teman yang lain yang pintar-pintar juga dari universitas yang biasa-biasa saja gitu. Ya. Oke, selanjutnya ya teman-teman ya. Sharingnya. Oke, saya senang bisa sharing ini. Ada pertanyaan, kita bisa sharing, kita bisa buka wawasan teman-teman. Kita bisa apa? Kerja di perusahaan Pak RT, UMR-nya rendah banget. Ya, cari-cari peluang yang banyak teman-teman, Mbak Silastri. Kenapa? Sebenarnya dalam hidup itu kita punya peluang banyak sekali. Ya, kita mau nggak cari peluang itu? Itu pertanyaannya. Boleh ditanyakan ke diri masing-masing. Karena apa namanya, kalau kita cuma fokus sama satu peluang aja, kita nggak melihat peluang yang lain, ya sudah, peluang yang lain akan pergi ke orang lain, seperti itu, ya. Oke, selanjutnya ya teman-teman ya, kita udah mau hampir selesai nih. Jadi jenis referensi kelompok itu ada banyak teman-teman. Yang pertama adalah kelompok formal versus yang non formal. Jadi ya ini sih intinya kayak gini, perusahaan versus sama word of mouth. Iya Mbak, jelas. Makasih sharingnya. Ah, iya, sama-sama. Sama-sama Mbak Jue. Saya senang banget loh kalau Mbak Jue nanya atau siapapun yang tanya. Karena saya orangnya senang sharing gitu. Saya senang bisa tukar pendapat. Ini akan jauh lebih efektif untuk membuka wawasan gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi kalau kelompok formal itu adalah perusahaan. Kalau kelompok informal adalah word of mouth. Word of mouth itu adalah mulut ke mulut. Jadi referensi itu kadang-kadang ada berupa iklan, ya. eh saya Mbak Silastri, saya ini sekarang sambil bekerja juga. Jadi sambil bekerja sembari ngajar dan sembari kuliah juga, gitu. Ya, saya juga sama Mbak Silastri. Saya ini suka ngajar, suka sekali ngajar. Sama anak-anak juga saya cinta sekali sama anak-anak. Jadi kalau suatu hari gitu ya, saya pulang ke Indonesia, saya berharap saya bisa buka tempat bimbingan belajar saya sendiri. Saya merasa bahwa pendidikan itu adalah hak manusia. Saya pengen, kalau saya dikasih kesempatan gitu ya, sama yang di atas, saya pengen buka tempat belajar yang murah meriah untuk orang-orang yang ya nggak perlu bayar mahal, supaya mereka bisa belajar gitu. Jadi buat saya gini, berbuat baik dulu, nanti uang akan mengikuti. Saya percaya itu kok. Saya percaya sekali. Jadi bahwa
Kalau kita berorientasi sama uang dulu, kita jahat gitu ya, kita